Ikan hias air tawar predator memberikan nuansa eksotis dan menarik dalam akuarium. Mereka seringkali memiliki karakteristik yang mencolok dan perilaku yang unik. Berikut adalah 10 jenis ikan hias air tawar predator yang menarik untuk menghiasi akuarium Anda. 1. Ikan piranha, Serrasalmidae. Dikenal dengan gigi-gigi yang tajam, piranha memiliki alat pemangsa yang efisien untuk merobek daging mangsanya. Beberapa spesies piranha memiliki warna yang mencolok, seperti merah atau perpaduan warna-warni, membuatnya menarik untuk dijadikan ikan hias. Piranha cenderung hidup dalam kelompok, menunjukkan perilaku sosial dan kolaboratif, terutama saat berburu mangsa. Sebagai predator tangguh, piranha memiliki kemampuan berburu dan merespon dengan cepat terhadap pergerakan mangsa di sekitarnya. Meskipun memiliki reputasi sebagai pemangsa agresif, piranha biasanya dapat bertahan dalam berbagai kondisi air, asalkan kualitas air tetap terjaga. Beberapa spesies piranha menunjukkan poligami, di mana satu pejantan dapat mengawini beberapa betina dalam satu kelompok. Piranha memiliki potensi pertumbuhan yang cepat, terutama pada fase awal hidupnya, sehingga memerlukan perhatian ekstra terkait ukuran akuarium dan perubahan kondisi lingkungan. Piranha dapat merespon secara aktif terhadap perubahan lingkungan, membuatnya menarik untuk diamati dalam akuarium. Penting untuk memahami karakteristik ini dan memastikan bahwa pemeliharaannya memenuhi kebutuhan khusus piranha sebagai ikan hias predator. Dengan perawatan yang baik, piranha dapat menjadi peliharaan yang menarik dan eksotis dalam koleksi ikan hias air tawar. 2. Oscar fish, Astronotus ocellatus. Oscar dapat tumbuh menjadi ikan berukuran besar, memerlukan akuarium yang luas untuk kenyamanan dan kesejahteraan mereka. Terkenal dengan warna-warna cerah dan pola unik di tubuhnya, Oscar sering menjadi daya tarik utama dalam akuarium. Oscar dikenal memiliki kepribadian yang kuat dan dapat berinteraksi dengan pemiliknya. Beberapa bahkan dapat diajari untuk mengenali pemiliknya. Meskipun bukan predator seagresif piranha, Oscar tetap merupakan pemangsa yang aktif dan cenderung memangsa ikan kecil yang ada di dalam akuarium. Sebagai anggota keluarga Cichlidae, Oscar memiliki kecenderungan untuk membentuk wilayahnya sendiri dalam akuarium. Seperti piranha, Oscar juga dapat tumbuh dengan cepat, sehingga pemilik perlu mempertimbangkan ruang dan ukuran akuarium yang memadai. Oscar dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi air, tetapi kualitas air yang baik tetap penting untuk kesehatan mereka. Penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap ukuran akuarium, kebersihan air, dan makanan untuk menjaga Oscar tetap sehat dan bahagia dalam lingkungan akuarium. 3. Wolf cichlid, Parachromis dovii. Ukuran besar dan penampilan menarik. Wolf cichlid dapat tumbuh menjadi ikan besar dengan warna cerah yang mencolok, terutama pada fase dewasa. Sirip panjang dan tubuh yang besar menjadikannya menarik untuk dipelihara. Wolf cichlid dikenal sebagai ikan agresif dan teritorial, terutama saat mencapai ukuran dewasa. Ini membuatnya lebih cocok untuk pemilik yang berpengalaman dalam pemeliharaan ikan predator. Sebagai pemangsa, Wolf cichlid membutuhkan pakan berbasis daging yang kaya protein. Pemberian pakan hidup seperti ikan kecil dapat diberikan sebagai variasi dalam pakan.
Wolf ciclit dikenal karena keberaniannya dalam membela wilayahnya. Pemilik perlu menyediakan tempat persembunyian untuk mengurangi stres dan konflik antar ikan. Perawatan wolf ciclit memerlukan pemantauan ketat terhadap perilaku dan kesehatannya. Pemisahan dari ikan lain mungkin diperlukan jika terjadi konflik. Pada fase reproduksi, wolf ciclit dapat menunjukkan perilaku perawatan terhadap telurnya. Ini memberikan aspek menarik dalam pengamatan perkembangbiakan. Meskipun dapat bertahan dalam variasi kondisi air, perhatian terhadap kualitas air tetap penting untuk mencegah masalah kesehatan. Penting untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dan memahami sifat alamiah wolf ciclit, agar dapat memberikan perawatan yang optimal dan menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai. 4. Ikan arwana. Osteoglosside. Arwana memiliki tubuh panjang yang ramping dan sirip punggung yang khas, memberikan penampilan yang elegan dan eksotis. Salah satu ciri khasnya adalah sirip punggung yang panjang dan mencolok, memberikan daya tarik visual yang kuat. Arwana sering memiliki warna yang menarik, termasuk merah, emas, atau perpaduan warna-warni yang mencolok. Meskipun arwana pada umumnya memiliki kepribadian yang tenang, mereka adalah pemangsa yang tangguh dan memerlukan diet yang kaya protein. Arwana memiliki potensi pertumbuhan yang cepat, terutama pada fase awal hidupnya. Ini membuatnya memerlukan ruang yang cukup di akuarium. Arwana dapat bertahan dalam berbagai kondisi air, tetapi kualitas air yang baik tetap penting untuk mencegah masalah kesehatan. Arwana memiliki gigi yang tajam, dan pemberian makan perlu dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah cedera. Arwana sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dalam beberapa budaya, terutama dalam Feng Shui. Arwana berasal dari perairan tropis di Asia dan Amerika Selatan, dan ini perlu diperhatikan dalam perawatannya. Penting untuk memahami kebutuhan khusus arwana, termasuk ruang yang memadai, makanan yang tepat, dan pemeliharaan air yang baik, agar mereka dapat tumbuh dengan sehat dan menunjukkan keindahan alamiah mereka. 5. Datnoid fish. Datnioids. Datnoid memiliki tubuh datar dan lebar, dengan kepala yang besar dan mulut yang besar. Salah satu ciri khasnya adalah ekor ganda, yang memberikan penampilan yang unik. Datnoid memiliki varian warna yang mencakup silver, golden, dan variasi warna lainnya, menjadikannya pilihan yang menarik untuk akuarium. Datnoid cenderung agresif terutama saat masih muda. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan ketika memilih pasangan atau memelihara lebih dari satu dalam satu akuarium. Datnoid dapat bertahan dalam berbagai kondisi air, tetapi perlu memperhatikan kualitas air dan kebersihan akuarium. Sebagai pemangsa, datnoid membutuhkan diet yang kaya protein. Pemberian makanan hidup seperti ikan kecil atau serangga dapat menjadi variasi yang baik. Datnoid dapat stres saat pemindahan, sehingga perawatan khusus diperlukan untuk meminimalkan dampaknya. Dalam memelihara datnoid, penting untuk memilih pasangan yang serasi untuk menghindari konflik di dalam akuarium. Datnoid sering dianggap sebagai penghias yang indah dalam akuarium yang dirancang untuk menciptakan ekosistem alami yang menarik. Sebelum lanjut ke pembahasan, dukung channel Anaka Jaibs agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. 6. Peacock bass fish. Cicla. Peacock bass dapat tumbuh menjadi ikan berukuran besar,
dengan beberapa spesies mencapai panjang yang mengesankan. Dikenal dengan warna-warna cerah yang mencolok, termasuk kombinasi biru, hijau, dan oranye pada tubuhnya. Peacock bass adalah ikan yang sangat aktif dan seringkali berenang secara energi di seluruh akuarium. Sebagai pemangsa, peacock bass membutuhkan diet yang kaya protein dan memangsa ikan kecil serta invertebrata di alam liar. Beberapa spesies peacock bass dapat dipelihara dalam kelompok, tetapi perlu memantau interaksi mereka untuk mencegah konflik. Peacock bass menyukai lingkungan yang menyediakan tempat persembunyian seperti batu-batuan dan akar yang kokoh. Mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi air, tetapi perlu memperhatikan kebersihan air dan kualitasnya. Pemberian makanan yang seimbang dan bervariasi sangat penting untuk kesehatan dan pertumbuhan yang optimal. Perlu pemantauan teratur terhadap kesehatan ikan, terutama memeriksa tanda-tanda penyakit atau perilaku anormal. 7. Snakehead fish, Canidae. Ikan snakehead dikenal karena bentuk tubuhnya yang silindris dan panjang, menyerupai ular. Beberapa spesies bahkan memiliki pola dan warna yang menyerupai ular. Ikan snakehead adalah predator yang agresif dan rakus. Mereka memangsa ikan kecil, amfibi, serangga, dan kadang-kadang bahkan mamalia kecil. Salah satu ciri unik snakehead adalah kemampuan mereka untuk menghirup udara dari atmosfer. Hal ini memungkinkan mereka hidup di perairan yang memiliki tingkat oksigen rendah, atau bahkan di air yang tergenang. Snakehead dikenal sebagai ikan yang tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Mereka dapat hidup di perairan tawar, payau, dan bahkan air asin. Beberapa spesies snakehead memiliki tingkat reproduksi yang tinggi, dengan jumlah telur yang banyak. Sebagian besar spesies snakehead memiliki potensi invasif jika diperkenalkan ke habitat baru. Hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap ekosistem lokal dan spesies ikan asli. Di beberapa wilayah, snakehead dianggap sebagai makanan lezat dan bahkan memiliki nilai budaya tertentu. Namun, penting untuk mempertimbangkan implikasi ekologis sebelum mengintroduksi atau memelihara ikan ini. 8. Cutfish, Bractocephalus hemioliopterus. Cutfish memiliki bentuk tubuh yang khas dengan kepala lebar dan rahang bawah yang menonjol. Sebagian besar spesies cutfish juga memiliki sirip dada yang kuat. Cutfish sering dilengkapi dengan kumis atau whisker, yang merupakan alat sensor khusus yang membantu mereka mendeteksi mangsa dan lingkungan sekitar. Cutfish dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk sungai, danau, rawa-rawa, serta perairan yang lebih dalam. Banyak spesies cutfish bersifat omnivora, mengonsumsi berbagai jenis makanan termasuk serangga, larva, ikan kecil, dan detritus organik. Ukuran cutfish sangat bervariasi. Ada yang hanya beberapa sentimeter panjang, sementara spesies lain bisa mencapai ukuran yang signifikan. Beberapa spesies cutfish memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dipelihara dalam skala budidaya untuk dikonsumsi. Ada ribuan spesies cutfish yang telah diidentifikasi, yang mencakup variasi besar dalam penampilan dan perilaku. 9. Pufferfish, Tetraodontidae. Pufferfish air tawar sering dicari sebagai ikan hias karena keunikan bentuk tubuh, pola warna yang menarik, dan perilaku yang menggemaskan. Mereka dapat menjadi daya tarik istimewa dalam akuarium.
Namun perlu diperhatikan bahwa beberapa spesies memerlukan perhatian khusus. Pufferfish air tawar biasanya membutuhkan air yang baik kualitasnya dan makanan yang sesuai. Pemberian makan harus dikelola dengan baik, dan perlu dihindari memberikan makan berlebihan untuk mengurangi risiko masalah pencernaan. Penting juga untuk menyediakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing jenis pufferfish air tawar. 10. Aligator gar, Atractosteus spatula. Ikan aligator gar adalah ikan air tawar yang populer sebagai ikan hias, terutama di akuarium besar. Dikenal dengan bentuk tubuhnya yang unik, ikan ini memiliki rahang panjang seperti aligator yang memberikan daya tarik tersendiri. Meskipun memiliki penampilan yang menarik, perlu dicatat bahwa aligator gar dapat tumbuh cukup besar, sehingga memerlukan ruang yang cukup dalam dan luas. Mereka biasanya tahan terhadap berbagai kondisi air, tetapi pemilik akuarium harus memastikan kondisi air yang baik dan menyediakan tempat persembunyian yang cukup. Sebelum memutuskan untuk memiliki aligator gar, penting untuk memahami kebutuhan mereka dan kesiapan untuk merawat ikan dengan ukuran yang besar. Sebelum memilih ikan predator, penting untuk memahami persyaratan perawatan, ukuran ideal akuarium, dan tingkat pengalaman yang diperlukan. Dengan pemeliharaan yang baik, ikan hias air tawar predator akan menjadi sorotan yang mengesankan dalam koleksi akuarium Anda.